Selamat siang teman-teman semua. Kembali ketemu lagi dengan saya, channel Mata Uang Toyota, channel yang membahas informasi otomotif, khususnya informasi mengenai Toyota. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dan buat yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga dikuatkan sampai nanti masa ibadah puasa bisa berjalan dengan lancar dan bisa merayakan hari kemenangan dengan penuh rasa sukacita. Pada kesempatan kali ini kita akan coba review Toyota All New Camry tahun 2022 tipe V. Dari sisi varian, tipe Camry yang sekarang itu hanya terdapat dua tipe. Yang satu yang tipe V, yang di atasnya adalah tipe yang hybrid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana secara detail tentang fitur-fitur apa saja yang ada di Toyota Camry tipe V di tahun 2022 yang terbaru. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cek fisiknya teman-teman. Seperti biasa, reviewnya kita akan mulai dari depan. Dan yang pertama kita cek pada lampu. Untuk lampu-lampu depan, untuk lampu besarnya dan lampu kecil dia nyatu ya. Dia teknologinya sama dengan Innova Venturer. Dia B-beam dan sudah LED berwarna putih. Untuk lampu sennya dia masih menggunakan bohlam halogen berwarna kuning. Nah, ini ada DRL-nya. Ya, untuk menyalakan ini, tuas lampu pada setir kemudi itu harus diposisikan pada otomatis ya. Nanti pada saat mobil sudah jalan, tuas lampu sudah di posisi otomatis, maka ini akan secara otomatis menyala. Demikian juga dengan lampu depannya. Pada saat kita masuk ke dalam terowongan, misalnya yang intensitas cahayanya berkurang drastis atau katakanlah gelap ya, maka lampu besar secara otomatis akan menyala. Dari lampu besar kita turun ke bawah. Di sini ada tambahan ornamen berwarna grey smoke. Ya, cukup elegan di bagian bumper All New Camry ini. Dan untuk fog lampnya sendiri dia turun ke bawah, dan untuk ukuran dia lebih kecil dibandingkan tipe-tipe mobil lama. Tapi ini sudah LED berwarna putih, jadi sangat terang ya. Dia sudah dilengkapi dengan corner sensor di bagian depan. Kita cek di bagian kisi-kisi bumper seperti ini desainnya ya. Masih berdesain basically trapezoidal dengan kisi-kisi yang memanjang sehingga terlihat desain bumper Camry ini begitu lebar dan cukup elegan. Apalagi dengan penambahan ornamen-ornamen berwarna grey smoke di sisi kiri dan sisi kanan, menambah tampilan dari Camry itu semakin dinamis dan terlihat sporty. Kita cek di bagian sini, dia ada
kamera 360 seperti itu. Kita cek di bagian kaca. Kaca dulunya Vicul, sekarang sudah kita ganti menjadi Lumar. Itu adalah sensor untuk rain sensor dan lampu. Jadi itu tadi pada saat kita masuk terowongan, dia akan secara otomatis menyalakan lampu, dan pada saat turun hujan maka secara otomatis wiper depan juga akan langsung menyala. Kita bergerak ke eksterior sebelah samping kiri. Yang pertama kita lihat adalah desain velg dan ukuran ban. Desain velg dia berbentuk seperti jari-jari ya, tapi cukup dinamis dan sporty dengan kombinasi dua warna silver dan grey smoke. Untuk ukuran bannya sendiri berukuran 235 lebar, tinggi 45 mm, konstruksi ban radial, dan di ukuran desain velg di angka 18 inch. Kita bergerak ke arah spion. Untuk spion sewarna bodi, jadi jika mobil berwarna hitam maka spion berwarna hitam, jika mobil berwarna silver maka spion berwarna silver. Untuk spionnya sendiri sudah dilengkapi dengan teknologi auto folding dan juga retractable. Jadi kalau kita menutup pintu pakai kunci, secara otomatis spion juga akan melipat, dan pada saat kita membuka pintu pakai alarm, pakai remote, secara otomatis spion juga akan terbuka. Pada bawah spion sudah dilengkapi dengan kamera 360. Pada sisi-sisi jendela dilengkapi dengan list chrome yang ini ya. Dia full dari depan sampai ke belakang. Bergerak ke handle pintu. Handle pintu model grip dilengkapi dengan smart entry dan sudah dilapis chrome, baik handle pintu depan maupun handle pintu bagian belakang. Cek sistem pengereman pada ban belakang Toyota Camry tipe V. Untuk bagian belakang sudah dilengkapi dengan sistem pengereman rem cakram. Demikian juga dengan sistem pengereman ban depan, pastinya sudah cakram. Dan juga sudah dilengkapi dengan teknologi PSG, HSG, dan Hill Start Assist. Di arah samping kita bergerak ke arah belakang. Lampu-lampu kombinasi pada lampu belakang itu masih dinominasi pakai bohlam halogen. Lampu sen masih menggunakan bohlam halogen. Lampu rem juga sudah masih menggunakan bohlam halogen. Namun demikian di sini ada lampu ya yang menyala kalau pada saat kita lampu remnya ya, itu lampu remnya sudah LED tapi berwarna merah. Di bawah ada untuk mufflernya, dia ada dua, kiri dan kanan. Dilengkapi dengan corner sensor, parking sensor dua di tengah, dan corner sensor lagi sebelah kanan. Ada logo tipe 250, logo tipe lagi di atas Camry, dan pada kaca belakang sudah dilengkapi dengan rear defogger, pemanas kaca ya. Jadi pada saat hujan kita tinggal aktifkan rear defogger pakai tombol dari depan, maka kaca belakang ini akan senantiasa kering, jadi menambah daya penglihatan kita dari bagian spion kabin, kondisi di belakang mobil seperti apa. Dan untuk antena sendiri juga bergabung pada kaca-kaca yang ada di kaca belakang ya. Jadi Camry ini menggunakan teknologi antena itu rear printed antena, jadi adanya di kaca belakang. Dari eksterior kita akan bergerak menuju interior. Yang pertama sekali kita akan cek pada door trim pengemudi. Untuk handle pintu dia di chrome dan ada list panjang di sini ya,
menambah elegan tampilan dari door trim Toyota Camry. Ini untuk settingan kaca. Ini untuk kiri, spion kiri, ini spion kanan. Ini joysticknya tinggal diatur kiri dan kanan. Ini untuk retractable dan auto foldingnya. Untuk semua jendela dia sudah otomatis ya. Sini ada tempat kaca. Ini untuk armrestnya dia soft touch. Jadi kayak leader dibalut dengan busa. Ini juga door trimnya ini soft touch semua ya. Nah, kalau yang di bawahnya dia hard plastik. Di sini tempat penyimpanan barang ya, bottle holder. Ada speaker di sini. Kuncinya seperti ini. Ini untuk menutup pintu, membuka pintu bagasi, dan menyalakan alarm pada saat kita bingung untuk mencari kendaraan kita jika berada di parkiran. Kita masuk ke bagian interior. Yang pertama sekali kita lihat pada bagian jok pengemudi. Pada jok pengemudi untuk settingan sandaran dia sudah elektrik, maju mundur jok sudah elektrik, dan sudah dilengkapi dengan lumbar support. Lumbar support ini adalah semacam teknologi yang disematkan pada Toyota Camry untuk mengatur posisi dari sandaran ini. Dia bisa agak keluar sehingga bisa si pengemudi bisa menyesuaikan dengan kondisi punggungnya senyaman yang dia mau. Untuk joknya sendiri sudah leader ya, desainnya seperti ini. Masuk ke bagian interior. Ini untuk buka mesin. Ini pengaktifan air purifier. Ini untuk pengaktifan vehicle stability control. Ini untuk membuka pintu bagasi. Ini untuk membuka tangki bensin. Ini untuk start stop engine-nya. Di sini dia soft touch material ya. Ini kulit dibalut dengan ada busa di dalam. Desain setirnya seperti ini, trispoke, dan dia sangat aerodinamis desainnya ya. Pada sisi kiri dia untuk steering switch untuk audio ya. Pada sisi kanan dia untuk teknologi cruise control dan lain sebagainya. Tuas lampu di sini ada posisi otomatis. Oke. Ini tampilan kombinasi meter. Untuk setirnya sendiri dia sudah teleskopik setir ya. Cuma berbeda dengan Toyota tipe lainnya. Kalau Toyota tipe lainnya kan kalau dia sudah teleskopik setir pasti dia bisa naik turun seperti ini. Nah, untuk Toyota Camry ini dia tidak bisa karena memang pada saat setir ditarik ke belakang dia otomatis semakin tinggi juga gitu. Jadi tidak perlu yang namanya tilt steering, cukup teleskopik setir, tapi dia juga sudah sekalian mengangkat setirnya. Kita lihat pada bagian head unit, begitu dinyalakan dia langsung mengeluarkan logo Toyota. Kita klik OK. Kita mau coba lihat apa-apa aja fitur dari Toyota head unit Toyota Camry. Oke. Dia sudah bisa Miracast dan SDL ya. SDL ini sebenarnya fungsi yang dua ini sama, cuman yang ini buat Android, yang ini buat iPhone. Dia fungsi sama-sama untuk mirroring handphone ke head unit. Coba kita lihat LPS-nya, dia sudah M Toyota, dia sudah bisa pakai aplikasi Googling, voice command. Dia sudah bisa untuk cek saldo e-card ya, kartu tol atau e-money. Nah, ini untuk kamera 360 nya. Dari head unit kita turun ke bawah, kita cek pada AC, dia sudah dual zone ya. Jadi penumpang depan dan pengemudi sudah bisa setting temperatur yang sesuai kebutuhan masing-masing. Seperti itu. AC sudah digital dan sudah otomatis adjust ya. Seperti itu. Ini lampu untuk lampu hazard. Kita turun lagi ke bawah. Di sini ada colokan USB. Ini dia. Di sini ada colokan untuk charger.
seperti ini. Sini ada tempat penyimpanan. Sorry, di sini. Jadi ini, oke, bawah sini. Oke. Sini cukup besar ya, bisa buat nyimpan handphone. Ini soft opening ya, seperti itu. Oke, kita ke sini, dia ada cup holder yang ditambahi dengan ornamen-ornamen berwarna grey smoke ya, dark chrome lah kita bilang ya, seperti itu. Untuk tuas transmisi dia sudah leader ini. Oke. Untuk pengereman dia sudah menggunakan teknologi electric brake parking dan sudah menggunakan juga ditambah dengan hold brake ya. Kita coba buka untuk konsol boxnya. Di sini dia sudah dibalut dengan kulit ya, dan ditambahi dengan busa di dalamnya, jadi benar-benar nyaman untuk armrestnya ya. Ini kan tambahan juga buat armrest juga sekalian, seperti itu. Dan segi tampilan dia cukup elegan karena berwarna hitam ya, disesuaikan dengan warna joknya. Kita masuk ke dalam, kita coba lihat di bagian konsol box ini sudah terdapat wireless charging ya. Ini dia ya, kita turun ke bawah. Untuk ruang konsol boxnya sendiri cukup lega. Kita bergerak ke bagian penumpang depan. Pertama sekali kita lihat joknya. Pada bagian penumpang depan ini joknya juga untuk settingan sandaran dan maju mundur jok sudah bisa diatur secara elektrik ya. Namun demikian pada jok penumpang depan itu tidak dilengkapi dengan lumbar support ya. Itu teknologi yang mengatur sandaran ini tadi ya, seperti itu. Nah, untuk tempat penyimpanan di sini dia cukup besar, dia soft opening. Untuk ininya dia dilapisi soft touch material ya. Ini kulit dilapis busa dilapisi dengan kulit dan jahitan-jahitan berwarna yang cukup elegan seperti kemasan seperti itu ya. Dan dari sini dia dilengkapi dengan ornamen berwarna silver gelap, dark chrome ya. Itu ada airbagnya di sini. Untuk titer dilengkapi dua di samping kiri dan samping kanan. Untuk pilar juga dilengkapi dengan airbag. Dari dashboard dan center cluster kita bergerak ke bagian plafon depan. Pada bagian pengemudi sudah dilengkapi dengan sun visor ya, dilengkapi dengan kaca rias dan juga ada lampu untuk lampu kabin. Di tengah-tengah dia ada tombol-tombol untuk menyalakan lampu ya. Ini untuk posisi lampu door nyala ya. Ini lampu kabin. Ini. Oke. Nah, ini untuk membuka dan menutup moonroof yang ada pada Toyota Camry. Ini dia nih. Nah, jadi ini kita bisa buka. Ini manual kalau untuk buka ininya ya. Oke. Nah, ini sendiri adalah untuk membuka kacanya nih. Nih. Untuk membukanya kita harus menyalakan mesin. Harus pada posisi menyala. Dan ini sendiri untuk meninggikan kacanya ini seperti ini. Coba kita nyalakan mobilnya ya. Ini untuk membuka moonroofnya. Oke, terbuka ya. Seperti itu. Ya. Kita tutup kembali. Nah, ini untuk mengangkat kaca ini sehingga dia terbuka sedikit. Jadi angin dari luar bisa masuk ke dalam kabin jika kita pada tempat yang udaranya sejuk seperti puncak dan lain sebagainya. Seperti ini dia naik ya, jadi ada celah untuk masuk angin seperti ini. Ini untuk menutup kembali seperti itu. Kita bergerak ke interior baris kedua. Untuk posisi duduk tidak perlu khawatir. Untuk Toyota Camry ini dalam hal kelegaan kabin memang jika dibandingkan dengan kompetitor yang sekelas jauh lebih nyaman ya, baik di sisi posisi seperti ini dan juga tinggi plafon ya.
dia sangat jauh dari kepala, jadi buat orang tinggi sekalipun benar-benar bisa duduk dengan sangat nyaman. Kita bergerak ke bagian ini. Ini adalah kisi-kisi AC pada bagian belakang. Oke. Terdapat USB port 2 titik di bagian belakang console box. Pada door trimnya sendiri, ini dia. Untuk armrestnya dia soft touch material, busa dibalut dengan kulit berwarna silver gelap ya, grey smoke kalau biasa kita bilang. Sudah dilengkapi dengan tirai ya, ini tirainya ditutup di sini. Itu masih manual ya untuk ininya, tirainya. Oke. Ini untuk lampu kabin. Ini untuk jika yang mau dinyalakan satu-satu, tinggal tekan di sini. Dari sisi interior kita bergerak ke bagian bagasi. Ini posisi pintu bagasi sudah dibuka ya. Kita coba lihat. Untuk ukuran bagasi sendiri untuk Toyota Camry cukup lega ya. Kalau tas untuk stick golf sih bisa, udah pasti bisa masuk ya, seperti itu. Dan pada bagian pintu sudah dilengkapi peredam ya, seperti ini. Oke, coba kita cek bagian bawah untuk penyimpanan pulset dan dongkrak sebagainya, seperti ini. Jadi ini ada tempatnya ya, tempat ininya. Ini bisa diangkat untuk membuka dongkrak, membuka ban serap. Ban serapnya desain dan ukuran sama dengan yang terpasang. Jadi ini bukan temporary, seperti itu. Sekian review kita kali ini. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam sehat, sukses selalu buat kita semua. Tetap kuat dalam menjalankan ibadah puasa, dan semoga nanti pada hari kemenangan bisa merayakan bersama-sama dengan keluarga tercinta. Sehat dan sukses selalu buat kita semua.